warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahma Dwi Kurnia Syahril dengan NIM 2011213004 dari kelas A2 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai hipertensi pada lansia kepada salah satu keluarga saya. Nah, sebelum itu kita mulai dari pengertian hipertensi itu sendiri. Nah, hipertensi dalam masyarakat kita juga sering disebut dengan penyakit darah tinggi. Nah, pengertian dari hipertensi itu sendiri adalah kondisi ketika seseorang mengalami kenaikan tekanan darah baik secara lambat atau mendadak. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini juga adalah penyakit yang umum terjadi di masyarakat kita, terutama pada kalangan lansia atau lanjut usia. Nah, pada usia lansia ini banyak terjadi berbagai kemunduran pada organ tubuh. Oleh sebab itu, para lansia mudah sekali terkena penyakit hipertensi itu. Nah, hipertensi pada lansia ini sebagian besar merupakan hipertensi sistolik terisolasi atau HST. Nah, meningkatnya tekanan sistolik ini akan menyebabkan besarnya kemungkinan timbulnya kejadian stres atau kejadian stres dan infak miokard, bahkan walaupun tekanan diastoliknya dalam batas normal. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih keadaan tubuh yang normal dan keadaan tubuh yang tidak normal itu sendiri pada penderita hipertensi? Nah, hipertensi itu merupakan faktor risiko yang utama untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, apabila hipertensi ini tidak ditangani dengan baik, maka hipertensi dapat menyebabkan penyakit lain seperti stroke, infrak miokard, gagal jantung, demensia, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Pada orang dewasa yang sehat, nilai tekanan darah normal berada di kisaran 90 sampai 60 mm Hg hingga 120 per 80 mm Hg. Nah, berbeda dengan nilai tekanan darah normal pada lansia yang berada di ambang batas yang lebih sedikit tinggi, yaitu sekitar 130 per 80 mm Hg atau hingga 140 per 90 mm Hg. Nah, pasti banyak orang bertanya, 130 per 80 atau 140 per 90 itu apa sih? Nah, 130 atau 140 itu merupakan angka sistolik, yaitu tekanan dalam pembuluh darah saat jantung berkontraksi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Sedangkan yang 80 atau 90 itu adalah angka diastoliknya, yaitu tekanan pembuluh darah saat jantung tidak berkontraksi dan menerima aliran darah balik dan dari seluruh tubuh yang membawa darah kotor. Nah, selanjutnya seorang lansia atau seseorang yang lanjut usia disebut memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila tekanan darahnya itu mencapai angka lebih dari 140 per 90-nya, 140 distoliknya dan 90 diastoliknya. Nah, ketika mencapai usia yang di atas 60 tahun, tekanan darah seorang lansia akan cenderung mulai meningkat. Namun, tekanan darah itu akan cenderung menurun ketika lansia itu sendiri mencapai usia 80 atau lebih. Nah, di usia 60 dia akan meningkat, dan saat dia masuk ke 80 itu akan perlahan-lahan akan menurun kembali. Nah, keluhan yang sering dirasakan oleh lansia saat tekanan darahnya naik adalah biasanya merasakan rasa pusing, lemas, nyeri dada, sesak nafas, penurunan kesadaran, pingsan, dan kelemahan anggota gerak tubuh sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya faktor terjadinya hipertensi. Nah, faktor terjadinya hipertensi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan atau mayor dan faktor risiko yang dapat dikendalikan atau minor. Nah, faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan ini seperti keturunan, jenis kelamin, ras, dan usia. Dan itu faktor risiko yang dapat dikendalikan atau minor itu sendiri adalah seperti obesitas, kurang olahraga, atau aktivitas merokok, minum,
kopi, sensitivitas natrium, kadar kalium rendah, alkoholisme, stres, pekerjaan, pendidikan, dan pola makan. Nah, selanjutnya adalah dampak buruk dan hipertensi pada lansia. Nah, ada beberapa dampak buruk dari hipertensi pada lansia itu sendiri. Yang pertama, dapat terserang stroke pada kemudian hari. Yang kedua, kerusakan ginjal, serangan jantung, gagal jantung, dan banyak masalah atau banyak penyakit lainnya. Nah, terakhir juga bisa berisiko mempengaruhi kemampuan untuk berpikir dan mengingat. Nah, salah satu hal yang mungkin terjadi pada kondisi saat kemampuan untuk berpikir dan mengingat tersebut adalah yaitu demensia. Demensia menyebabkan seseorang kehilangan memori, merasa kebingungan, perubahan suasana hati dan kepribadian, cacat fisik, dan kesulitan menjalankan kehidupan yang normal dalam kesehariannya. Nah, hipertensi pada lansia ini juga bisa berakibat fatal pada lansia itu sendiri bila mengkonsumsi obat darah tinggi tanpa hati-hati atau tidak dahulu mengecek ke dokter. Nah, dokter itu pun umumnya meresepkan obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi lansia secara perlahan, dan ini untuk menghindari agar tekanan darah tinggi itu tidak menurun secara mendadak atau hipotensi. Nah, penurunan tekanan darah tinggi yang mendadak, penurunan tekanan darah tinggi yang mendadak atau drastis itu bisa sangat berbahaya bagi lansia itu sendiri. Apa kondisi yang bisa terjadi saat lansia itu tekanan darah tingginya menurun secara mendadak? Yaitu kondisinya bisa membuat lansia sering mengalami pusing, tubuh goyang, dan sensasi ingin pingsan hingga rentan jatuh. Nah, cara pencegahan dari hipertensi itu sendiri, yang pertama, cara pencegahan itu dengan olahraga teratur. Nah, olahraga yang dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mempertahankan berat badan yang sehat. Untuk lansia, disarankan rutin berolahraga setidaknya selama 30 menit sehari. Nah, lakukanlah olahraga yang ringan seperti berjalan kaki. Nah, kedua, perhatikan asupan makanan. Pada lansia, mulailah untuk membatasi asupan makanan yang berlemak dan tinggi garam agar hipertensi dapat dicegah pada lansia. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh dengan mengikuti pedoman diet DASH atau DASH yang dibuat khusus untuk orang-orang hipertensi termasuk pada lansia. Selanjutnya, yang ketiga, konsumsi obat hipertensi. Dan yang terakhir, rutin cek tekanan darah. Risiko terkena hipertensi dapat dikurangi apabila melakukan cek tekanan darah secara rutin di rumah secara mandiri, tidak terkecuali pada lansia. Oleh karena itu, konsultasikan dengan dokter mengenai alat tensimeter yang sesuai dengan kondisi hipertensi pada lansia itu sendiri. Nah, selanjutnya cara penanganan dari hipertensi itu. Nah, cara penanganan dari hipertensi itu yang pertama bisa beraktivitas fisik, misalnya jalan kaki, berkebun, atau beres-beres rumah dengan waktu yang singkat, sekitar 20-30 menit per hari. Selanjutnya, konsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan yang dikonsumsi itu yang bagus itu seperti kayak sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Selanjutnya, konsumsi obat hipertensi sesuai anjuran dokter. Yang keempat, pantau tekanan darah secara rutin. Yang kelima, kelola stres dan cukup istirahat. Dan yang terakhir, modifikasi gaya hidup atau mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, seperti aktivitas fisik, pola makan dijaga, dan mengurangi stres. Nah, selanjutnya itu apa sih hubungan antara hipertensi dan kesehatan reproduksi? Nah, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh
mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi. Bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat melihat kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Nah, dalam kelompok ini sendiri juga mempelajari tentang menstruasi, kehamilan, senggama hingga ke proses melahirkan. Nah, pada dasarnya penyakit hipertensi juga terdapat dalam kehamilan. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada preeklamsia, atau juga disebut sebagai hipertensi yang diakibatkan kehamilan atau keracunan kehamilan. Nah, penyakit yang timbul dari preeklamsia dan eklamsia ini biasanya tanda-tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Yang kedua ada hipertensi kronik, yaitu hipertensi yang sudah ada sejak sebelum ibu mengandung janin. Yang ketiga ada preeklamsia pada hipertensi kronik, yang merupakan gabungan preeklamsia dengan hipertensi kronik. Yang selanjutnya adalah hipertensi gestasional atau hipertensi yang sesaat. Penyebab hipertensi ini dalam kehamilan sebenarnya belum jelas. Nah, ada yang mengatakan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh kelainan pembuluh darah, dan ada yang mengatakan karena faktor diet. Tetapi ada juga yang mengatakan disebabkan faktor keturunan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih peran kesehatan masyarakat dalam masalah hipertensi itu sendiri? Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, berusaha agar individu mempunyai kesadaran, kesediaan, dan kapabilitas dalam melayani diri sendiri untuk hidup sehat dan aktif dalam mengupayakan kepentingan kesehatan, serta ikut memutuskan, melangsungkan, dan memonitor implementasi program kesehatan dengan upaya promotif dan preventif. Nah, promosi kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pesan atau informasi kesehatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat agar mereka mendapat pengetahuan tentang kesehatan. Melalui promosi kesehatan ini juga diharapkan tingkah laku masyarakat dapat dipengaruhi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan perilaku sehatnya. Nah, baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.